السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا. Kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan setelah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Yang semua nikmat ini merupakan anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Oleh karena itu perlu kiranya bagi kita para hamba yang memperoleh nikmat ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita sesuai dengan janjinya yang mengatakan la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur maka pasti akan kutambahkan nikmatku. Dan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada para hambanya yang tidak mau bersyukur. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman-Nya, "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan sungguh jika kalian kufur, maka ketahuilah bahasanya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah mengawali kajian kita ini, saya wasiati diri saya dan juga antum semua untuk memperbanyak tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan waktu-waktu kita, umur-umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang yang mengaku dirinya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang beliau bawa serta mengikuti apa yang beliau sunnahkan, maka kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengakui hal tersebut perlu kiranya kita untuk memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara tanda kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dengan cara mengikuti beliau adalah dengan memperbanyak selawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk membuktikan bahwasanya diri kita ini benar-benar mengikuti apa yang beliau bawa, maka kita juga harus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk berselawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Jadi dengan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menunjukkan dan membuktikan bahwasanya kita ini
betul-betul orang yang ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia biidznillah taala. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala juga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita pada malam hari ini adalah nikmat untuk menghadiri majlis ilmu. Majlis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dua sumber ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut, maka dia tidak akan pernah tersesatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan hal tersebut dalam sabdanya yang mengatakan, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati," ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian tidak akan pernah tersesatkan selamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwanul Islam, duduk di majlis ilmu seperti ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita bisa beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dengannya kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa beramal ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dua perkara ini merupakan syarat sah diterimanya amal ibadah seorang mukmin, yaitu ikhlas beramal dan juga mutaba'at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, hafizani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kita duduk di majlis zikir seperti ini dan dengan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya selama kita duduk di majlis zikir ini, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, sekalipun ilmu itu sedikit. Jika dia bermanfaat, maka dia insyaallah taala akan mewarisi kebaikan-kebaikan lainnya. Dan dengan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, maka kita akan termasuk ahlul zikir, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mengatakan, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahlul zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Jika kalian tidak mengetahui. Kata-kata ahlul zikir ditafsirkan oleh para ulama dengan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu atau para ulama. Para ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya yang telah mereka kaji dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sekalipun ilmu kita sedikit, tetapi jika kita mengamalkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demi Allah itu akan menjadi berkah. Ilmu itu akan menjadi bermanfaat yang dengannya insyaallah taala kita akan memperoleh derajat ahli zikir biidznillah taala. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hafizani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini kita tidak akan tidak akan membaca atau tidak akan mengkaji kitab kita yang yang menjadi rujukan kita, yaitu kitab Al-Majmu' Al-Mufid fi Bayan Ahamiyat At-Tauhid. Namun pada malam hari ini insyaallah taala saya akan coba untuk menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, di mana sebentar lagi insyaallah taala kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kita perlu mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah ini, sebab dengan mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah, maka kita akan termotivasi untuk melakukan amalan di dalam bulan Dzulhijjah. Sebab di dalam bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan
Dzulhijjah. Oleh sebab itulah maka pada malam hari ini kita perlu untuk mengkaji tentang masalah keutamaan bulan Dzulhijjah. Ikhwani wa akhwati azza wa yakum jami'an. Semua kita pasti merasakan bahwasanya hari-hari kita ini berlalu begitu cepat. Berlalu begitu cepat. Sampai-sampai satu bulan terasa baru satu minggu, dan satu minggu terasa seperti satu hari. Baru kemarin rasanya kita melepaskan bulan Ramadan atau ditinggalkan oleh bulan Ramadan, dan baru kemarin rasanya kita melakukan salat Idul Fitri, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berakhirnya bulan Dzulqa'dah, maka kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Apa yang kita rasakan ya ikhwan, ya akhwat, dari cepatnya waktu berlalu, ini merupakan bagian daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebab hari kiamat tidak akan pernah datang, tidak akan pernah terjadi kecuali dengan dekatnya zaman, dengan berdekatannya zaman. Dan hal inilah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang mengatakan la taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman fatakun as-sanatu kasyahri wa yakunu ash-shahru kal-jumu'ati wa takunu al-jumu'atu kal-yawmi wa yakunu al-yawmu kas-sa'ati wa takunu as-sa'atu kahtiraqi as-sa'fa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan tiba hari kiamat atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai zaman itu berdekatan, sampai zaman itu terasa berdekatan, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun ibarat sebulan, setahun itu terasa satu bulan, kemudian satu bulan terasa seperti seminggu, dan seminggu itu terasa seperti sehari, dan sehari itu pun terasa seperti satu jam saja. Dan adapun satu jam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti terbakarnya ranting pohon yang kering. Jadi apa yang kita rasakan ya ikhwah, dari dekatnya atau dari cepatnya hari-hari kita berlalu merupakan bagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan ini berarti kita telah berada di penghujung kehidupan, berada di penghujung kehidupan. Oleh karena itu, dengan sisa waktu dan sisa umur kita yang masih ada ini, maka kita harus berlomba-lomba untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk senantiasa mengisi hari-hari dan waktu-waktu yang memiliki keutamaan dengan amal ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berusaha untuk mengisi bulan Dzulqa'dah yang memiliki banyak keutamaan, yang mana amal-amal saleh sangat dicintai di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ketaatan pula. Oleh karena itu, para ikhwah dan juga para akhwat, hafizanillah wa iyyakum jami'an, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya, agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu kita dengan melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para yang berbahagia adalah orang-orang yang senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, hafizani Allah wa iyyakum jami'an. Kurang dari seminggu, insyaallah taala bulan Dzulqa'dah akan berakhir, dan dengan demikian kita insyaallah taala akan
memasuki bulan Dzulqa'dah yang memiliki banyak keutamaan. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membawakan beberapa keutamaan dari keutamaan bulan Dzulhijjah yang dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termotivasi untuk melakukan amalan-amalan saleh di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi kita akan masuki insyaallah taala. Ikhwani wa akhwati, hafizanallah wa iyyakum jami'an. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh bulan Dzulhijjah adalah bahwasanya bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan satu tahun itu 12 bulan, dan dalam 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan sebagai bulan-bulan yang terhormat, bulan-bulan yang dikatakan sebagai bulan haram, bulan yang di dalamnya kaum muslimin tidak boleh melakukan peperangan dan mereka diperintahkan untuk senantiasa menjauhi segala bentuk kemaksiatan di bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bulan-bulan haram ini dalam firman-Nya mengatakan, "Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 tersebut, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Dia telah menciptakan kehidupan manusia ini dalam satu tahunnya terdiri dari 12 bulan, dan pada 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 di antaranya sebagai bulan-bulan yang terhormat, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, bagi para hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan di dalamnya dan juga untuk melakukan kezaliman pada dirinya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini, yaitu tentang 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keempatnya bulan apa saja dia. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram wa Rajabun syahrul mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya zaman itu akan terus berlalu sebagaimana saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. 4 di antaranya ialah bulan-bulan yang haram. 3 di antaranya berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini 3 bulan haram yang berturut-turut. Dzulqa'dah yang merupakan bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12, dan Muharram bulan yang pertama dari bulan Islam. Kemudian yang keempatnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa Rajabun, yaitu bulan Rajab, syahrul mudhar, yang mana bulan Rajab ini disebut juga dengan bulan kabilah Mudhar, di mana ada sebuah kabilah di kabilah Arab namanya adalah kabilah Mudhar, yang mana mereka itu di zaman jahiliyah dulu senantiasa menghormati bulan Rajab, senantiasa menghormati bulan Rajab. Mereka tidak mau melakukan peperangan di bulan Rajab ini, dan itu juga
oleh syariat kita, oleh agama kita sebagai salah satu bulan dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab yang merupakan syahrul mudhar, bulannya kabilah mudhar, ini terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan haram yang di dalamnya terdapat bulan Dzulqa'dah. Oleh karena itu, di antara keutamaan bulan di dalamnya terdapat bulan Dzulhijjah. Yang oleh sebab itu, bulan Dzulhijjah di antara keutamaannya adalah bahwasanya dia telah dijadikan sebagai bulan yang dihormati dalam al-Islam. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat, hafizani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah juga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah, di mana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengan sesuatu yang agung pula. Di antara perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk bersumpah adalah hari-hari yang terdapat di dalam bulan Dzulhijjah. Dan hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Fajr wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar yang mengatakan wal fajr, demi waktu fajar. Para ulama mengatakan atau menafsirkan, terutama ulama tafsir, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan waktu fajar di sini adalah waktu fajar Yaumun Nahr, waktu fajar di hari penyembelihan di tanggal berapa itu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar 10 Dzulhijjah yang merupakan Yaumun Nahr, yang merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti kita akan sebutkan insyaallah di keutamaan bulan Dzulhijjah berikutnya insyaallah taala. Nah, jadi sekalipun para ulama berselisih pendapat tentang waktu fajar di sini, tetapi para ulama tafsir lebih menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar Yaumun Nahr, fajar pada hari penyembelihan, pada hari pengorbanan, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di samping bersumpah dengan waktu fajar 10 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan hari-hari atau malam-malam yang 10, yaitu dengan mengatakan walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Para ulama tafsir dari para jumhur ulama dari kalangan ahli tafsir, mereka menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan layalul ashr di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya dia itu adalah 10 hari pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan yang lainnya, tapi yang dikuatkan oleh jumhur ulama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terkumpul semua induk-induk ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, kemudian zikir dan yang lainnya ada di dalam bulan Dzulhijjah, seperti yang kita lihat nanti insyaallah taala dalam keutamaan bulan Dzulhijjah yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan bilangan ganjil, bilangan genap, wasyaf'i, dan demi bilangan genap. Yang dimaksud dengan bilangan genap menurut pendapat jumhur ahli tafsir adalah bilangan genap 10 Dzulhijjah juga. 10 Dzulhijjah. Kemudian wal watr, dan juga demi bilangan ganjil. Yang dimaksud dengan bilangan ganjil sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Kalau saya katakan jumhur ulama, berarti di situ ada pendapat yang lain yang menyelisih jumhur. Nah, dan kita sebutkan jumhur saja karena ini adalah pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas. Kita insya
Dzulhijjah yang disebut juga dengan Yaum apa? Yaum Arafah. Yaum Arafah. Di mana Yaum Arafah memiliki keutamaan yang sangat luar biasa yang akan kita lihat insyaallah taala. Nah, jadi di dalam firman-Nya ini, di dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, kemudian dengan 10 hari pertama dengan waktu fajar 10 Dzulhijjah, kemudian dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi bersumpah dengan bilangan genap dan juga bilangan ganjil yang ada di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 Dzulhijjah dan juga 9 Dzulhijjah. Yang mana ini semua menunjukkan tentang keagungan dan keutamaan daripada bulan Dzulhijjah ini. Sebab seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bersumpah kecuali dengan apa? Dengan sesuatu yang agung. Dan perlu kita ingat, baik ayuhal ikhwah wal akhwat, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya dan juga dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan kita, makhluknya, para hamba, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah atas nama Allah yang mengatakan billah wa bil rahman wa bil rahim dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang mengatakan wallahi war rahman wa tallahi wa tar rahman, kita bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa yadillah, tidak ada masalah selama kita bersumpah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita mengatakan wa kalamillah, kita bersumpah dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dilarang dan bahkan kita diperintahkan oleh syariat untuk bersumpah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh syariat kepada kita adalah bersumpah dengan selain nama-nama Allah dan juga dengan selain sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, maka dia dikategorikan sebagai orang kafir atau orang musyrik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahlafa bi ghairillah faqad asyrak." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita jangan pernah pun sekali-kali bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat sekarang ini banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita dengar jika jika kita pergi ke pasar, jika kita pergi ke pasar, kita akan dengarkan orang-orang bersumpah dengan nama Allah dan juga dengan nama Nabi demi untuk apa? Memperlancar dagangannya. Demi untuk apa? Menguatkan bahwasanya dagangannya itu adalah dagangan yang laris atau dagangan yang yang bagus, atau bahwasanya dia adalah orang yang jujur ketika berdagang. Dan dia bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di antara mereka mengatakan
Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hafizani Allah wa iyyakum jami'an, dari keutamaan bulan Dzulhijjah ini adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi bahwasanya bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang paling utama secara mutlak di dunia ini. Rasulullah SAW bersaksi kalau bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang apa? Bulan yang agung secara mutlak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban, kemudian dengan ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu ayyamid dunya. Rasulullah SAW mengatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, yakni ashar Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seutama-utama hari dunia adalah hari-hari yang 10. Kemudian perawi hadis ini mengatakan yang dimaksud dengan hari-hari 10 tersebut adalah hari-hari 10 Dzulhijjah. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan as-shadiqul masduq bersaksi dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, maka itu sudah cukup sebagai keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang paling utama secara mutlak di dunia ini. Nah, kemudian yang keempat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, dari keutamaan bulan Dzulhijjah ini adalah bahwasanya pada bulan Dzulhijjah terdapat hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang telah ditentukan disebut sebagai ayyamul ma'lumat, disebut dengan ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan. Ditentukan untuk apa? Untuk kita berbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hari-hari tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memotivasi kita untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Di mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah Subhanahu wa taala azan Jadi dalam firman-Nya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka yaitu manusia yang akan mengadakan perjalanan haji, ya, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kata-kata supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Para jumhur ulama seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau katakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayyamul ma'lumat adalah hari-hari 10 Dzulhijjah. Dan ini merupakan pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang merupakan terjemahan Al-Qur'an. Yang merupakan salah seorang dari ahli tafsir dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menguatkan pendapat dan mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayyamul ma'lumat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi pada bulan Dzulhijjah terdapat ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan bertahmid di dalamnya.
wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun daripada rukun haji yang bila mana jemaah haji tidak melakukannya, tidak bisa melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya batal. Tidak akan ada artinya mereka melakukan perjalanan ke Makkah untuk melakukan ibadah haji kalau mereka tidak wukuf di Arafah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Menunjukkan bahwasanya Arafah ini merupakan salah satu rukun dari rukun haji yang harus dikerjakan oleh jemaah haji dan tidak bisa digantikan dengan dam. Tidak bisa digantikan dengan hewan sesembelihan. Berbeda dengan wajib haji. Maka wajib haji itu bisa kalau lupa dikerjakan, lupa dikerjakan atau dilanggar, maka dia bisa diganti dengan apa? Dengan dam, dengan hewan sembelihan. Sementara rukun haji, kalau dia sengaja dilanggar ataupun sengaja dilanggar, entah itu karena lupa atau memang sengaja dia meninggalkannya, maka itu tidak bisa diganti dengan dam. Dan dia orang yang melakukan ibadah haji kalau meninggalkan salah satu rukun dari rukun haji, maka dia harus mengulangi hajinya tersebut di tahun yang di tahun yang akan datang. Kalau tidak mampu di tahun yang akan datang, di tahun yang berikutnya lagi. Karena hajinya yang sekarang ini adalah haji yang rusak, telah meninggalkan salah satu rukun dari rukun haji. Nah, jadi pada bulan Dzulhijjah terdapat Yaum Arafah, hari berkumpulnya jemaah haji dari seluruh penjuru dunia di Arafah. Yang mana pada hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada para hambanya yang berada di Arafah sana. Akan mendekat kepada para hambanya dan Allah Subhanahu wa taala akan berbangga di hadapan para malaikatnya dengan para hambanya yang datang wukuf di Arafah tersebut, melakukan ibadah haji. Dan pada hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan para hambanya dari api neraka. Oleh karenanya hari Arafah ini disebut sebagai hari pembebasan dari api neraka, hari pembebasan dari kesalahan dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yawmin aktsara min ayyuqa Allah fihi 'abdan minan nar min yawm Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaikah fayaqul ma arada haula." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan seorang dari neraka adalah hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala akan mendekati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berbangga dengan mereka, yaitu para jemaah haji yang datang berhaji dan wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan mereka di hadapan para malaikatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala apa yang dilakukan oleh para hamba. Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam tujuan untuk apa? Untuk memperlihatkan kebanggaan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Ma arada haula?" Apa yang diinginkan oleh para hamba-Ku itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menginginkan dengan pertanyaan ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira, sangat berbahagia, dan juga Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan para hambanya yang mau mengadakan perjalanan menuju ke Baitullahil Haram dan melakukan wukuf di Arafah kepada para malaikatnya. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni para hambanya, banyak membebaskan para hambanya dari api neraka. Dan jika jamaah haji atau orang yang melakukan ibadah haji mati di saat itu, ketika dia melakukan ibadah haji sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dia melakukannya ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tujuan untuk mencari gelar haji. Dia melakukan ibadah haji, dan juga ketika dia melakukan ibadah haji, dia melakukan ibadah haji karena sesuai dengan tuntunan
dibebaskan dari api neraka biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah haji dan dijadikan sebagai tamu-tamunya di tahun-tahun yang akan datang insyaallah atau bahkan tahun ini, karena haji belum dilaksanakan pada hari-hari ini. Haji baru mulai akan dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah nanti. Masih ada kesempatan. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tahun ini kita bisa berangkat. Tidak mustahil jika kita betul-betul sungguh-sungguh untuk bisa menunaikan ibadah ini, maka demi Allah Subhanahu wa taala akan mendengar permintaan kita dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dengan syarat jangan kita ta'ajjal, jangan kita tergesa-gesa. Jangan mengatakan saya capek berdoa sampai sekarang belum Allah Subhanahu wa taala mengabulkan saya. Dari kemarin saya berdoa minta supaya saya bisa berangkat haji. Tapi sampai sekarang saya belum diberangkatkan haji. Nah, ini termasuk orang yang ta'ajjal, orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa tidak akan dikabulkan doanya oleh Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum nyetor haji. Nanti ada saja caranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kesempatan untuk berhaji tersebut. Yang penting kita sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Dan sungguh-sungguh untuk Untuk mau melakukan ibadah haji tersebut. Demi Allah Subhanahu wa taala akan mendengar permintaan kita tersebut. Kalau tidak tahun ini, insyaallah tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai tamu-tamunya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar semua doa kita sehingga kita dijadikan sebagai tamu-tamunya untuk melakukan ibadah haji di Baitullahil Haram. Kemudian ayo ikhwah wal akhwat, jazakallahu iyyakum jami'an. Di antara juga keutamaan bulan Dzulhijjah yang lainnya adalah bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini terdapat sebuah hari yang dinamakan dengan hari An-Nahr dan juga hari Al-Qarn. Hari Nahr dan hari Al-Qarn, di mana hari ini menurut sebagian ulama dia merupakan hari yang paling agung di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau tadi yang pertama kita sebutkan bahwasanya bulan hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang paling utama secara mutlak atas kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan kemudian diikuti dengan hari Al-Qarn, dia merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian ulama atas dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan a'zamul ayyam 'indallahi yaumul nahri thumma yaumul qarn. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, yang mana hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'zamul ayyam 'indallah, seagung-agung hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumul nahri adalah hari penyembelihan. Hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Thumma yaumul qarn, kemudian hari Al-Qarn. Hari Al-Qarn itu adalah hari menetapnya jemaah haji di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau pada hari tasyrik. Diamnya jemaah haji di Mina, mabitnya jemaah haji di Mina selama 3 hari atau boleh juga 2 hari, 11, 12, kemudian tanggal 12-nya dia langsung keluar dari Mina. Dan yang lebih utama lagi kalau kita tinggal sampai tanggal 13 Dzulhijjah untuk mabit di sana. Apa yang kita lakukan di sana? Melakukan amalan ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melontar jumrah yang 3. Melontar jumrah yang 3, jumrah sughra, jumrah wusta, dan jumrah aqabah yang atau juga yang sebelumnya jumrah kubra. Nah, dilakukan selama 3 hari. Dan tanggal 11, 12, 13. Adapun pada tanggal 10 Dzulhijjah hanya jumratul aqabah yang dilontar. Nah, jadi pada bulan Dzulhijjah terdapat tanggal 10 Dzulhijjah yang dinamakan dengan Yaumul Nahr. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan seagung-agung hari
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya yang ketujuh, ayyuhal ikhwah wal akhwat, Allah wa iyyakum jami'an. Di antara pertama bulan Dzulhijjah adalah bahwasanya di bulan Dzulhijjah inilah, di bulan Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam pada bulan Dzulhijjah. Dan juga di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-Nya kepada hamba-Nya. Dia menjadikan Islam sebagai agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah ini turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang wukuf di Arafah, Allah menurunkan firman yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan kepada kalian nikmatku. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan dengan diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan nikmat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama kita ini tidak membutuhkan tambahan dan tidak boleh kita kurangi. Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin haram hukumnya untuk mencari tambahan agama dari agama-agama lainnya. Namun walaupun demikian, tidak sedikit pada zaman kita saat sekarang ini kaum muslimin merasa kurang dengan agamanya, sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan dan berhukum dengan hukum perasaannya. Mereka mengatakan amalan ini baik menurut mereka, baik menurut perasaan mereka, dan bukan baik menurut syariat. Ingat, ukuran baiknya suatu amalan dalam Islam, yang menjadi barometer baiknya suatu amalan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perasaan. Bukan perasaan. Segala sesuatu yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun seluruh dunia ini mengatakan tidak baik, maka itu tetap baik. Bagaimanapun sepakatnya seluruh manusia di muka bumi ini tentang baiknya suatu amalan, jika amalan tersebut tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah dia tidak merupakan amalan baik. Dia bukan merupakan kebaikan. Oleh karena itu, maka kita ukur amalan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita fondasikan amal kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita ukur, jangan kita fondasikan amal kita dengan perasaan kita. Menganggap ini baik, menganggap itu baik, kemudian kita jadikan sebagai amalan kita, sebagai bagian daripada agama kita. Dengan kita menganggap sesuatu itu baik lalu kita kerjakan, berarti kita telah membuat syariat baru, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Man istahsana faqad syara'. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa yang menganggap suatu amalan itu baik lalu dia kerjakan, berarti dia telah membuat syariat baru. Padahal syariat ini telah sempurna dengan diwafatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, tidak ada syariat lagi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam merupakan agama yang sempurna, nikmat yang sempurna. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala redha Islam itu menjadi agama kita. Allah
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa raditu lakumul Islam dinan." Dan aku rela Islam itu menjadi agama bagi kalian. Oleh karena itu, siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, siapa saja yang mengamalkan, coba-coba untuk mengamalkan amalan yang bukan bersumber dari al-Islam, yang bersyariat, yang bukan syariat Islam, maka semua syariat tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua agama selain daripada agama Islam ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerimanya. Maka tidak akan diterima dari dirinya agama-agama tersebut, tidak akan diterima dari dirinya syariat-syariat tersebut, tidak akan diterima dari dirinya amalan-amalan yang mereka lakukan yang bukan dari syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, orang-orang yang mencari agama selain agama Islam, orang-orang yang beramal dengan bukan syariat Islam, mereka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan dia di hari akhirat kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Dikatakan sebagai orang yang merugi karena mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, dibinasakan dengan api neraka. Oleh sebab itu, kita cukupkan diri kita dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita harus beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah taala telah mengucapkan perkataan yang semestinya kita harus tulis dengan tinta emas. Beliau katakan, "Amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Imam Syafi'i mengatakan, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi tolak ukur kita dalam beramal dalam syariat Islam ini adalah syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di awal kajian kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita pegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, memondasikan semua amal kita di atas Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan pernah tersesatkan selamanya. Tidak akan pernah tersesatkan. Nah, jadi ikhwani fillah, di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini dengan menurunkan firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dan orang-orang Yahudi ketika turun ayat ini dan mereka berilmu tentang ini, mereka berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya ayat ini turun kepada mereka, maka mereka akan menjadikannya sebagai apa? Perayaan. Saking agungnya ayat ini. Mereka orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, di dalam kitab kalian terdapat suatu ayat yang jika ayat tersebut turun kepada kami, maka kami akan menjadikannya sebagai perayaan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada mereka, ayat apa? Mereka orang Yahudi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Orang Yahudi yang kafir
wasallam. Namun karena kepahaman mereka sampai ingin menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari perayaan mereka. Lalu mendengar ucapan orang-orang Yahudi ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, sungguhnya kami telah mengetahui ayat ini turun kapan dan di mana, dan ketika Nabi SAW kapan, kami mengetahuinya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, sungguhnya ayat ini turun di bulan Haji, Yaum Arafah, ketika Nabi SAW berdiri di hadapan para sahabatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tetapi Islam telah menjadikan itu sebagai hari perayaan, walaupun ayat ini merupakan ayat yang agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang kesempurnaan syariat Islam dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah juga adalah bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan penyempurna 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari baru akan diturunkan Taurat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam 30 hari, kemudian digenapkan menjadi 40 hari. Yang mana 30 hari ini kata para ulama tafsir, dia merupakan bulan Qaidah secara keseluruhan, tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian 10 hari penyempurnanya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ikhwah wa akhwat, tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan dia Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Para ulama tafsir seperti Imam Tabari mengatakan dalam tafsir beliau, wa wa'adna Musa limunajatina 30 lailah. Dan kami janjikan Musa alaihissalam 30 hari, 30 malam untuk bermunajat kepada kami sebelum diturunkannya Taurat. Bila Imam Tabari mengatakan innaha 30 lailah min Dzulqa'dah, yang mana dimaksud dengan 30 malam itu adalah 30 malam Dzulqa'dah, bulan yang kita berada pada saat bulan yang kita berada saat ini, yang sebentar lagi akan berakhir. Kemudian kita akan masuk kepada kepada bulan Dzulhijjah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa atmamnaha bi 'ashrin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami sempurnakannya, dan kami menyempurnakannya menjadi, dan kami meminta untuk disempurnakan dengan 10 malam. Imam Tabari rahimahullah mengatakan wa atmamna 30 al-lailah bi 10 layalin tatimmat 40 lailah. Dan kami minta Musa alaihissalam untuk menyempurnakan yang 30 dengan 10 malam pertama sehingga dia genap menjadi 40 malam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menafsirkan kata-kata wa wa'adna Musa 30 lailah wa
dengan 30 Zulqa'dah dan 10 bulan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Yang mana ini merupakan bagian daripada keutamaan bulan Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagai penggenap 40 hari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini keutamaan yang ke-8. Keutamaan yang ke-9, ayo al-ikhwah wal akhwat, hafizanillah wa iyyakum jami'an, dari keutamaan bulan Zulhijjah adalah bahwasanya pada bulan Zulhijjah ini terkumpul semua induk-induk ibadah. Pada bulan Zulhijjah terkumpul semua induk-induk ibadah. Dan hal itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, di mana beliau rahimahullah mengatakan, والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, dan yang jelas bahwasanya sebab keistimewaan bulan Zulhijjah adalah karena dia merupakan tempat berkumpulnya inti-inti atau induk-induk ibadah seperti salat, puasa, sedekah, haji, yang mana ini tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Ibadah haji tidak bisa dikerjakan di bulan yang lain, dan dia hanya bisa dikerjakan di 10 hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Dan paling inti pekerjaan haji itu dikerjakan mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Dan di dalam tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah ini terdapat salat, terdapat puasa. Bagian tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan mereka untuk melakukan puasa sunnah, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah yang memiliki keutamaan sebagai penghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Tapi insyaallah taala kita akan bahas di kajian kita berikutnya insyaallah taala. Nah, jadi keutamaan yang ke-9 dari keutamaan bulan Zulhijjah adalah bahwasanya di bulan Zulhijjah ini terkumpul semua induk ibadah, mulai dari salat, puasa, zakat, haji, yang merupakan bagian daripada rukun Islam yang 5. Semuanya terkumpul di dalam bulan Zulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. Dan yang jelas dari sebab keutamaan atau keistimewaan bulan Zulhijjah adalah karena pada bulan tersebut berkumpul semua induk-induk ibadah seperti salat, puasa, sedekah dan haji, yang mana itu semua tidak terdapat pada bulan-bulan lain.